Iya, hari ini kita akan melakukan tes bisik. Sedangkan tes bisik itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada tes bisik konvensional yang pasiennya berada 6 meter di depan kita, sedangkan yang akan saya lakukan adalah tes bisik modifikasi, di mana jarak pasien dan pemeriksa hanya berjarak setengah meter. Kali ini kita akan melakukan tes bisik modifikasi, yang mana tes bisik ini terdiri dari 10 kata. 10 kata ini terdiri dari 10 kata halus dan kata desis. Yang mana saya akan melakukan terhadap pasien dengan cara saya melakukan pada telinga kiri ataupun kanan, kemudian telinga yang sebelahnya saya massage dan saya akan memberikan kata berdasarkan kata halus ataupun kata desis. Ya, di sini kepala saya akan menoleh sesuai telinga yang akan saya periksa. Ibu, saya akan mulai melakukan pemeriksaan ya, Bu. Saya di sini akan melakukan massage pada telinga sebelah kanan Ibu dan Ibu harus mengulangi kata-kata yang saya sebutkan. Ya, kita mulai ya, Ibu. Mata, pintu, rumah, susu, sapi, meja, kaki, makan, goreng, babi. Setelah selesai kita lakukan pemeriksaan pada sebelah kiri, kita akan melakukan pemeriksaan pada telinga sebelah kanan, yang mana kita lakukan dengan pemeriksaan dan prosedur yang sama. Setelah itu, kita lihat berapakah kata yang dapat pasien ucapkan. Jika pasien dapat mengucapkan 8 kata atau lebih, kita anggap lulus. Tetapi jika pasien tidak dapat mengulangi kata kurang dari 8, kita anggap tidak lulus untuk pemeriksaan tes bisik modifikasi. Ya, di sini kita akan melakukan pemeriksaan pendengaran dengan menggunakan audiometri. Kemudian untuk alat dan bahannya di sini yang pertama kita punya audiometer, kemudian kita punya headphone di sini yang akan kita taruh pada pasiennya. Untuk telinga yang sebelah kanan kita menggunakan yang berwarna merah. Untuk telinga yang sebelah kiri kita menggunakan yang berwarna hijau. Kemudian di sini ada tombol pada saat pasien mendengarkan saat kita berikan nada. Kemudian juga kita mempunyai air tip di sini. Setelah itu kita mempunyai kertas dari audiogramnya untuk mengisi dari ton mana pasien dapat mendengarkan suara. Kemudian di sini juga kita siapkan untuk ballpoint. Ballpoint ini kita mempunyai dua warna. Yang pertama warna merah dan yang kedua itu warna biru. Untuk yang merah itu untuk telinga yang sebelah kanan, sedangkan yang biru untuk telinga yang sebelah kiri. Mari kita lakukan. Ya, pertama-tama kita akan menaruh headset di telinga pasien. Bapak, punten ya, saya taruh ya headsetnya. Nanti dipencet ya Bapak. Ini kalau mendengar tolong dipencet ya. Ya, kita di sini berada pada ruangan kedap suara untuk melakukan tes audiogram ini. Dimulai dengan 100 Hz dengan ambang dengar 40 desibel pada pasien. Kita akan menekan kurang dari 2 detik. Kita lakukan pemeriksaan pada telinga sebelah kanan. Kemudian setelah pasien dapat mendengar, kita turunkan 10 Hz. Untuk melihat pasien dapat mendengar atau tidak, kita lihat di bagian responnya akan berwarna merah. Kita turunkan 10. Ya, di sini pasien masih dapat mendengar, kita turunkan lagi 10 desibel menjadi 20. Ya, pada ambang dengar 20 desibel pasien masih dapat mendengar, kita turunkan lagi menjadi 10. Ya,
pada 10 desibel pasien tidak dapat mendengar, jadi pada 1000 Hz pasien dapat mendengar dengan ambang 20 desibel. Kita berikan di sini tanda sesuai dengan kolomnya. Ya, kemudian kita naikkan, lakukan pemeriksaan pada ambang dengar 1000 Hz. Kita lakukan pemeriksaan di ambang dengar 2000 Hz dengan prosedur yang sama. Setelah dari 2000 Hz naik ke 4000 Hz. Setelah selesai dari 4000 Hz, kita turun ke 500 Hz, kemudian 250 Hz hingga 125 Hz. Setelah itu kita catat untuk pendengaran pasien dapat mendengar pada berapa desibel. Kita tandai dengan bulat berwarna merah. Setelah itu kita tarik garisnya. Kita lakukan pemeriksaan yang sama pada telinga yang sebelah kiri, namun menggunakan ballpoint berwarna biru. Setelah kita lakukan air conduction pada kedua telinga, kita lakukan pemeriksaan untuk bone conduction-nya. Pemeriksaan untuk bone conduction, kita menggunakan airport yang lebih kecil seperti ini. Kita taruh pada telinga pasien, prosedur yang sama, tapi kita taruh pada bagian tulang mastoid pasien. Mungkin Bapak ya. Kita lakukan prosedur yang sama, kemudian kita catat di kertas audiogramnya. Begitu seterusnya untuk kedua telinganya.